umurnya dan juga bermanfaat ilmunya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati para alim, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat, dan juga para tokoh pemerintah, Bapak RT, Bapak RW setempat, dan juga yang kami hormati Bapak Ketua Basnas, Bapak Haji Nurul Akmal, dan juga yang kami hormati para tokoh pemuda, pemudi Karang Taruna RT 06, RW 07. Kami mengucapkan selamat datang kepada guru kami Kiai Haji Yudhistira Abdullah. Selamat datang Pak Kiai, kami ucapkan. Yang kami hormati kenapa wajar kita dicintai, yang harusnya malam ini kita tidur nyenyak, yang harusnya di malam minggu ini kita kumpul sama keluarga, yang harusnya yang muda-muda indohoy, Masya Allah, harusnya jalan timur, tapi itu kecintaan terhadap Nabi, kecintaan terhadap Maulid rela dikorbankan. Peringatan itu kata dasarnya itu ingat, betul nggak? Setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi, insya Allah ingat Nabi. Tapi menurut saya, ya, ingat itu ada tiga, ya. Ada ingat. Apa yang pertama? Ingat dan ingat. Yang kedua, ingat tidak ingat. Yang ketiga, tidak ingat tidak ingat. Ya. Yang pertama, ingat dan ingat. Apa maksudnya? Ingat kepada Nabi dan ingat apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi. Yang kedua, ya, ingat tidak ingat. Memperingati mah rajin tiap tahun, betul nggak? La ilaha illallah. Untuk maulid, duit habis banyak, betul. Kadang-kadang sewa kiai penceramah yang puluhan juta, ratusan juta, betul. Betul nggak? Masya Allah, berapa triliun, ya, uang yang digelontorkan dalam satu tahun untuk peringatan Maulid, betul nggak? Demi apa? Demi ingat. Tetapi sayangnya ada ingat tidak ingat, ya. Kalau ingat Nabi, buktinya diperingati, rela berkorban apapun, tetapi perintah Nabi dan yang dicontohkan Nabi diikuti. Nah, yang kedua tadi, ingat tidak ingat. Maulid terus-terusan, buktinya sholat subuh kasih. Maulid terus-terusan, tapi pelit dipelihara. Maulid terus-terusan, tidak pernah peduli terhadap tetangga. Ayo, dapatnya buahnya yang begitu? Dapat enggak? Mendingan lah, lumayan daripada lumayan. Jadi buahnya Maulid jarang dipikirkan, jarang direnungkan. Harusnya setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi, harusnya iman semakin bertambah. Kita memperhatikan apa yang dilakukan Nabi, akhlaknya, ibadahnya, perhatian terhadap sesama, terhadap tetangga, jauh lebih baik dalam segala hal dan segala bidang. Itulah baru orang benar-benar mendapatkan barokah Maulid.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslimah." Wa qala aydan, "Jaddidu imanakum." Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala bikasrati qawli la ilaha illallah. Shadaqallahul azim. Yang pertama yang kami hormati jajaran panitia peringatan Maulid dan Manaqib kali ini, malam ini. Saya bingung dengan catatan di HP, jadi dia ya tiap bulan mungkin tiap bulan. Kami hormati jajaran pengurus Majelis Al-Warid. Ya, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu karena sudah tadi saya dengar. Juga yang kami hormati aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Bupati, Bapak Wali Kota. Kalau ada nggak? Ada. Innalillahi wa inna ilaihi. Tapi kita doakan mudah-mudahan pimpinan warga, pimpinan negara, mudah-mudahan bertambah keagungan dan kemuliaannya agar dapat membimbing warganya dalam keadaan aman, adil, makmur, lahir dan didoain dia begitu. Kita ya, kita doain terus ya. Mudah-mudahan barangkali dan para bapak ibu hadirin sekalian ada doanya seperti wali, amin. Sudah jadi wali bu, wali daya, wali dayin, wali nikah, wali murid, alhamdulillah. Yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, sesepuh musola, sesepuh majlis taklim, majlis zikir, sesepuh masjid, apalagi ya, keributan. Ya, mohon maaf, mohon izin tidak disebutkan satu persatu. Kita doakan para tokoh masyarakat, sesepuh kita, tokoh agama, mudah-mudahan diberkahkan usia rezeki dan batinnya, sehatkan badannya, mudahkan urusannya, dan juga mudah-mudahan mampu membimbing kita dan lingkungan kita. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin sekalian, di tempat ini sudah berapa bulan ya? Di tempat ini ada 3 kali, 4 kali. Ya, di tempat ini setiap bulan kurang lebih 4 kali diadain acara seperti ini. Ngopi bareng, ngumpul bareng ngaji. Jadi terbuka untuk umum orang ngaji. Ya, alhamdulillah ini malah spesial. 2 kegiatan bulanan, terus ditambah oleh kita nabi, sudah ketemu nabi. Bagaimana yang mencintai yang kita tidak tahu? Inilah yang dikatakan Nabi khairul ummah,
Siapa berubah? Umatku di akhir zaman. Ketemu Nabi enggak, tegur sapa enggak, tapi cinta kepada Nabi dan pewaris Nabi. Siapa waris Nabi? Ulama. Al-ulama warasatul. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cinta kita tidak bertepuk sebelah tangan. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Salam ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syamsun, anta tamur, anta nurun, anta nurin, anta iksirun fakhri, anta misbahus suduri. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ini ada yang berendam artinya gua kagak di absennya belum ya. Yang saya hormati tokoh pemuda, tokoh ormas yang hadir di antaranya sahabat kami dari Ansor dan Banser. Mudah-mudahan istiqomah habis ini mengawal kegiatan pengajian tempat ini. Amin. Juga yang kami hormati tokoh muda ormas Karang Taruna RT 06 ya, yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kami mengawal kegiatan kami. Mudah-mudahan selalu hadir ya. Amin. Mengawal kegiatan positif yang salah satunya adalah pengajian dan ikut ngaji. Amin. Ini yang minatnya kurang ini nih, rata-rata di Majelis Taklim itu yang hadir anak muda tahun 80-an ya. Pada sekarang barokah maulid yang hadir adalah Ansor Banser Karang baru Islam buat Insya. Yang kami hormati ibu bapak hadirin hadirat muslimin muslimat apalagi ya yang belum kawin dan belum sunat ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati, dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disayangi, dicintai, diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Wajar kita dicintai. Yang harusnya malam ini kita tidur nyenyak, yang harusnya di malam minggu ini kita kumpul sama keluarga, yang harusnya yang muda-muda indohoy. Kami dohai, kami dohai. Masya Allah, ada jalan timur, tapi kecintaan terhadap Nabi, kecintaan terhadap Maulid rela dikorbankan. Mudah-mudahan cinta kita dibalas oleh cinta Nabi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di dunia wal amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, peringatan itu kata dasar itu ingat, betul nggak? Setiap tahun kita memperingati oleh Nabi, insya Allah ingat Nabi. Tapi menurut saya ya, ingat itu ada 3 ya. Ada ingat apa yang pertama? Ingat dan
ingat. Yang kedua, ingat tidak ingat. Yang ketiga, tidak ingat tidak ingat. Yang pertama, ingat dan ingat. Apa maksudnya? Ingat kepada Nabi dan ingat apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Nabi. Yang kedua, ya, ingat tidak ingat. Memperingat lima rajin tiap tahun, betul nggak? La ilaha illallah. Untuk maulid, duit habis banyak betul. Kadang-kadang nyewa kiai penceramah yang puluhan juta, ratusan juta betul. Betul nggak? Ya Allah, berapa triliun ya uang yang digelontorkan dalam pada tahun untuk peringatan maulid, betul nggak? Bahkan rela ngundang kiai yang pakai DP kayak nyumbang mobil, betul? Ada yang betul? Ada, rela demi apa? Demi ingat. Tetapi sayangnya ada ingat tidak ingat. Ya, kalau ingat Nabi, buktinya diperingati, rela berkorban apapun, tetapi perintah Nabi dan yang dicontohkan Nabi diikuti. Nah, yang kedua tadi, ingat tidak ingat. Maulid terus-terusan, buktinya sholat subuh ke sih. Siapa yang begitu? Siapa yang begitu? Siapa yang begitu? Kembali ke jalan yang benar. Betul enggak? Ingat tidak ingat. Maulid terus-terusan, tapi pelit dipelit. Maulid terus-terusan, tidak pernah peduli terhadap tetangga. Ayo, dapatnya buat yang begitu. Dapat enggak? Mendingan lah. Lumayan daripada lu ngajon. Jadi buatnya maulid jarang dipikirkan, jarang direnungkan. Harusnya setiap tahun kita memperingati maulid Nabi, harusnya iman semakin bertambah. Kita memperhatikan apa yang dilakukan Nabi, akhlaknya, ibadahnya, perhatian terhadap sesama, terhadap tetangga, jauh lebih baik dalam segala hal dan segala bidang. Itulah baru orang benar-benar mendapatkan barokah maulid. Tapi lumayan, cuma daripada yang ketiga, ya, tidak ingat, tidak panjang parang dah, ya. Innalillahi rajiun. Kita renungkan, kita semua yang mana nih? Yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Hah? Nah, yang kedua, lumayan. Tapi jangan hanya di makom yang itu, harus ada upaya hikmah maulidnya dibawa pulang, dibuktikan pulang ngaji dari sini, masjid penuh. Amin. Lalu kemudian setiap peringatan maulid dibacakan salawatnya. Dibacakan salawatnya. Masya Allah. Sampai undang hadroh yang bukan recehan ya Pak ya. Hadroh yang seikhlasnya, sampai hadroh yang puluhan juta demi suksesnya acara maulid. Tapi sayangnya solawatannya setahun. Innalillahi wa ilaihi raji'un. Baik kita membacakan sholawat dengan berhadroh, dengan sukaria, sukacita, karena cinta kepada Nabi. Tapi renungkan, pernahkah kita duduk sengaja bersalawat kepada Nabi yang dipenuhi kerinduan terhadap Nabi, kecintaan terhadap Nabi? Pernahkah kita melakukan itu? Jangan-jangan tidak pernah bermimpi Nabi dengan ketemu Nabi.
Pernah, Pak Ustaz pernah. Belum ini ketemu Nabi. Masya Allah. Ini bukti. Jarang sholawat kepada Nabi. Coba duduk sengaja sholawat 1000, berapanya 100. Ya, kadang-kadang kita terlalu disibukkan dengan status WA, disibukkan tentang status Facebook, ya, mengadukan kesialan kesulitan kita hanya nungguin jempol angin, betul? Coba sholat tuh, atau kita sibuk sekali ini lagi masak, sholawat tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuh, masakannya jadi nikmat. Ibu juga insya Allah dapat pahala sholawat, insya Allah dicintai Nabi. Apalagi apalagi menyengajakan diri jujur bersalawat kepada Nabi. Mudah-mudahan tadi kita mampu untuk bersalawat kepada Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Jaga dua paket ini, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Paket la ilaha illallah saja tidak cukup, harus ya Muhammadur Rasulullah. Jaga, karena itulah akidah Islam, itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kemudian biasakan diri membaca dua kalimat itu, maka dua kalimat itu disebut zikir. Zikir itu bahasa Arab, bahasa sininya ingat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Nabi mengatakan, afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama adalah kalimat la ilaha illallah. Biasakan Bu, karena iman kita ini Bu naik turun, maka jaga dengan benteng Allah, yaitu zikir kepada Allah. Jadi kalau habis sholat tuh, Pak, kalau habis sholat biasain zikir. Kita kan biasa begini ya, subhanallah, subhanallah, betul nggak? Jangan jalan. Ya, alhamdulillah, 33 ya. Allah Akbar. Jangan sampai gitu Bu. Selesaikan dengan la ilaha illallah. Kata Nabi, barang siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dijamin masuk surga. Jadi orang mampu bagaimana kebiasaan? Kalau kebiasaannya jadi bikin bisa tak? Mau meninggal satu. Ya, maka biasakan la ilaha illallah. Lalu kemudian innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi. Maka bakat kedua zikir dan salawat. Kita maulid malam ini, mari ya, kita tingkatkan yang tadinya kita malah berzikir dan salawat. Hikmah maulid kali ini kita upayakan dengan kesungguhan agar kita berupaya untuk berzikir dan salawat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Lalu kemudian kita berupaya meniru, mencontoh kebiasaan Nabi Bu. Ya, Nabi itu Bu katanya kalau sholat itu sampai bengkak, beres kayak orang marga. Itu bengkak kakinya tapi rematik. Ya, sampai bengkak kakinya. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, sholat tahajud. Kita sudah begitu enggak hifah maulid? Sudah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi doa ya. Mudah-mudahan jadi doa ya. Jadi hikmah maulid. Sok sesekali kita bangun malam Bu. Jangan kalau bangun malam nunggu masalah aja. Diukur debt kolektor, yang diduain malakinya, dagangan sepi, apalagi wah banyak utang. Karena itu jangan hanya karena itu. Kalau hanya karena itu tahajud terus-terusan, tapi motivasinya selain daripada Allah, utangnya nggak kebayar. Kan Allah punya maksud. Tetap didoain malakinya. Tetap usahanya macet. Lama-lama putus asa. Percuma buat tahajud tuh. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ya. Ada masalah nggak masalah? Tetap sholat tahajud. Kalau diniatkan salah bangun Bu, yakin. Ya, kadang-kadang aja kebangun malam. Benar Bu, jam 2, jam 3 tiba-tiba pengen kencing. Tapi kadang-kadang nggak lolos. Ya, kan juga kan di kamar mandi. Udah cabak, mau lagi. Abis itu sholat subuh tetap kencing. Lalu kemudian, ya, ada satu riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya ini hikmah ya, hikmah ibadah. Karena apa keseluruhan ibadah? Ya. Suatu saat Siti Aisyah menceritakan, ya, saya melihat ketika saya terbangun malam, saya lihat Rasulullah sedang sholat. Karena masih gantung, ya, maka Siti Aisyah tidur lagi. Lalu kemudian sepertiga malam yang akhir, Siti Aisyah bangun dari tidurnya. Lalu kemudian ditungguin dah ya suaminya Rasulullah sampai selesai sholatnya. Tungguin ya. Setelah selesai sholat, lalu dikatin kata Aisyah, wahai Rasulullah, wahai suamiku, engkau ini orang yang sudah mendapatkan jaminan ampun dari Allah. Allah menyatakan liyaghfira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dosamu yang akan datang jika ada, seluruhnya sudah mendapatkan jaminan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi seakan-akan kau ini orang yang paling banyak dosa. Maka Rasulullah mendengar pertanyaan istrinya, tersenyum, lalu kemudian menjawab, Aisyah, apalah hibbu an akuna abdan syakura. Aisyah, apakah aku tidak senang ketika aku diberikan oleh Allah abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Jadi ibadah Nabi, semua kebaikan Nabi, zikir Nabi bukan karena apapun, tapi karena syukur kepada Allah. La'in syakartum la'azidannakum. Siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, ditambah nikmatnya pun. Jadi jadikanlah nikmat maulid malam ini, jadikanlah semua kebaikan kita, semua niat baik kita, ibadah kita bukan karena apapun, zikir kita bukan ingin ditukar dengan dunia, salawat kita bukan ingin ditukar dengan kesenangan dunia, tapi karena syukur. Maka insya Allah
semua nikmat akan dilipat gandakan bagi orang-orang yang bersyukur atas nikmat Allah. Mudah-mudahan hikmah maulid malam ini ada buahnya, ada perbaikan diri, bukan hanya seremonial, tetapi benar-benar membawa perubahan-perubahan, baik ibadah, perilaku, pikirnya, salawatnya, dan kebaikannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min asrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pakai doa enggak? Oh, pakai. Baik, terakhir sama-sama kita muhasabah ya. Santapan rohani sudah, tinggal santapan. Santapan rohani sudah, tinggal santapan. Ya, ini saya terdengar banget nih bunyi terus ya. Mudah-mudahan berkah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah Ilahul ya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah Ilahul ya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah Ya katakan ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Bahagiakan kami di malam ini ya Allah dengan ampunan-Mu ya Allah. Bahagiakan kami di malam ini dengan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Selama ini kami pernah meninggalkan perintah-Mu dengan sengaja, bahkan tanpa merasa berdosa. Selama ini kami pernah meninggalkan perintah sholat dengan sengaja karena kesibukan dunia. Maka ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami agar kami memperbaiki amalan sholat kami ya Allah. Sembuhkan ketakutan kepada kami ya Allah, agar kami tidak berani meninggalkan perintah sholat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Selama ini kami belum mampu menjaga mulut kami. Selama ini mulut ini sering bergunjing. Selama ini mulut ini pernah berdusta. Selama ini dengan mulut ini kami pernah mencaci maki sesama kami. Bahkan dengan mulut ini kami pernah membantah orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa mulut ini ya Allah. Bahagiakan kami di malam ini dengan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa hati kami ya Allah. Selama ini ya Allah, hati kami dipenuhi dengan kebusukan, iri dengki, mengikuti hawa nafsu, mengikuti kemasan kami. Ya Allah, ampun dosa kami ya Allah. Ampun dosa hati kami ya Allah. Bersihkan hati kami ya Allah, demi hak dan keagungan-Mu ya Allah, demi hak kalimatullah ya Allah, demi hak kalimat la ilaha illallah ya Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah ya Tuhan kami. Jika kesulitan yang kami hadapi saat ini akibat dosa kami ya Allah, maka ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, jika penyakit yang kami hadapi saat ini akibat dosa kami, maka ampuni dosa kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Penyembuh, Engkau Maha Pemberi jalan keluar ya Allah. Berikan jalan keluar kepada setiap kesulitan yang kami hadapi saat ini ya Allah.
Ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami bersalah atau lupa. Janganlah Engkau bebankan kepada kami dengan beban yang berat. Janganlah Engkau pikulkan kepada kami dengan beban yang kami tidak sanggup memikulnya. Maaflah kami, ampunilah kami, dan tolaklah kami dari orang-orang yang tidak suka kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, bahagiakan kami di malam ini dengan ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, setiap diri kami terlahir dari orang tua kami. Ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami yang telah mengandung, melahirkan, menyusui kami, merawat kami. Ampuni dosa ibu kami ya Allah, bahagiakan ibu kami. Ya Allah, ampuni dosa ayah kami yang telah rela berjuang untuk kami, banting tulang, peras keringat demi kelangsungan hidup kami. Bahagiakan ayah kami. Ya Allah, balas budi baik mereka, bahagiakan mereka, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan urusannya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami putra putrinya anak yang soleh dan soleha. Berikan kemampuan kepada kami agar kami mampu membalas budi baik mereka yang selama ini kami hanya menuntut hak anak dan tidak pernah memikirkan untuk membalas kebaikan orang tua kami ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami agar kami mampu membalas budi baik orang tua kami ya Allah. Sekalipun tidak akan mampu terbalas, tapi kami ingin ya Allah. Ya Allah, jadikan kami putra putri yang soleh dan soleha. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami yang telah mendahului kami, orang tua kami yang telah wafat. Ampuni dosanya ya Allah, terangkan alam kuburnya ya Allah, jauhkan dari siksa kubur ya Allah. Jadikanlah dalam kuburnya bersama rahmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami anak-anaknya yang senantiasa ingat dan mendoakan setiap saat ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami, guru kami yang telah memperkenalkan agama kepada kami. Tanpa kehadiran seorang guru, tidak akan mungkin kami mengenal agama-Mu. Tanpa kehadiran seorang guru, tidak akan mungkin kami mengenal Engkau, mengenal Nabi ya Allah. Balas budi baik guru kami ya Allah, bahagiakan guru kami, mudahkan urusannya ya Allah. Jadikanlah kami murid-muridnya, murid yang soleh dan soleha, dan murid yang mau berbakti, yang terkadang selama ini jika guru membutuhkan, sang murid tidak ada di sampingnya. Ampuni dosa kami terhadap guru kami ya Allah. Bahagiakan guru kami ya Allah. Ampuni dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa kakak adik kami, paman bibi kakek dan semuanya ya Allah. Bahagian mereka, ampuni dosa mereka ya Allah, ampuni.